jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini sungguh anugerah Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang menganugerahkan hidupnya untuk memberkati setiap kita di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita pada pagi hari ini, menyambut kehadiran Tuhan, menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat berkat demi berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup yang baru. Terima kasih buat keluarga yang baik, buat teman-teman, buat lingkungan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan sebab Engkau Allah kami yang hidup. Oleh sebab itu pagi ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur, menaikkan pujian syukur kami kepada Allah kami yang hidup. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Kami beri hidup kami Tuhan, kami beri suara kami, kami beri puji-pujian kami demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau
amat baik dalam hidup kami. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan sekali lagi, shalom. Haleluya. Kasih Allah tak pernah berhenti sudah ada dalam hidupmu. Dulu, sekarang, selamanya. Kasihnya selalu baru. Amin. Ayo percaya Tuhan. Tiap pagi, rahmat selalu baru dalam hidup kami. Menyimak pengajaran Face of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita. Karena itu, mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif
dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu Tuhan memenuhi hati kami. Kami rindu Engkau yang penuhi hidup kami Tuhan. Dengan kehadiran-Mu, dengan lawan-Mu yang dahsyat. Kami rindu mendengar suara-Mu tempat kudus-Mu saat ini. Urapi setiap hamba. Terima kasih Yesus. Memenuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
di surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sangat besar, yang adalah perisai dan pagar tembok bagi kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh kuat oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Bapa di surga, biar Engkau yang berbicara dalam ibadah ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang beracara, dan kuasa Roh Kudus yang mengajarkan kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak apa-apa ini dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berikan hati yang baru, seperti tanah yang subur. Pada saat benih firman Tuhan ditabur, benih itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dengan demikian, nama Bapa di surga dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, shalom. Katakan kanan kiri, shalom, shalom. Haleluya. Siapkan hati kita semua, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai The Great Commission. The Great Commission, yaitu amanat agung. Yang dikenal adalah amanat agung, yaitu pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Saya ulangi. Perintah untuk memberitakan Injil, The Great Commission. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai pesan terakhir dalam suatu keluarga, pasti pada saat orang tua ataupun opa atau omah ataupun saudara yang saat detik-detik dying, artinya terakhir dipanggil Tuhan, pasti ditanya apa sebenarnya pesan terakhir. Dan setiap pesan terakhir selalu diingat dan selalu diperhatikan. Saya waktu dulu sebelum bapak saya meninggal, saya dipesankan, Garrett, engkau harus melanjutkan usaha yang papa sudah rintis. Sekalipun punya rencana sendiri, tapi orang tua punya pesan terakhir. Sampai saat ini saya selalu pegang pesan terakhir. Apalagi Tuhan Raja di atas segala raja. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada pesan terakhir dan harus diperhatikan dan harus dilaksanakan, dihormati, jangan diacuhkan. Bapak Ibu Saudara, ada 4 kata kerja di dalam perikop ini, yaitu yang pertama pergi. Bahasa aslinya pareotentes, artinya sementara, kapanpun dan dimanapun engkau harus pergi. Artinya setelah engkau menerima keselamatan, kau harus mencari
menceritakan kepada semua orang. Teladani seperti wanita Samaria pada saat wanita Samaria itu berjumpa pada Yesus di tengah hari bolong. Dan dia sangat kagum dan bilang, ini sesungguhnya Mesias. Akhirnya wanita Samaria itu pergi ke sekampungnya dan ceritakan kepada semua orang. Dan semua orang sekampungnya menjadi percaya karena satu orang. Kata kerja yang pertama di dalam perikop ini adalah pergi, artinya mobile, melangkah. Ingat, keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus bagikan dan ceritakan kepada semua orang. Masalah mereka mau percaya atau ikut kita, itu bukan bagian masalah, itu bukan bagian kita. Masalah mereka insaf dalam dosanya dan mereka bertobat, itu bagian Roh Kudus, Roh Allah yang diutus oleh Bapa di surga untuk menginsafkan semua orang dari segala dosanya. Bagaimana mereka mengerti bahwa mereka berbuat dosa kalau tidak ada yang menceritakan bahwa itu adalah dosa? Dan bagaimana mereka mengerti adanya keselamatan, ada penebusan dosa oleh Dia berdarah Yesus kalau kita tidak menceritakan? Ada kawan saya, dia tahu saya pendeta, malah dia bilang begini, Bung, kamu harus bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Saya bingung, kenapa dia harus ceritakan begitu ngomong pada pendeta? Akhirnya saya WA dia, Bung, saya sudah berdosa dan saya sudah bertobat dan sungguh-sungguh, dan hanya jalan satu-satunya kepada Isa Al-Masih, jalan kebenaran dan hidup. Mau bertobat bagaimana? Saya sudah bertobat dan saya sudah menemukan jalan kehidupan ini. Dan bukan moga-moga. Keselamatan itu bukan moga-moga. Keselamatan itu pasti. Surga itu pasti. Saya WA setiap orang yang percaya di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus, Isa Al-Masih adalah Tuhan, dan dia mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang telah mati di palang kayu, di kayu salib, dan darahnya tercurah menebus segala dosa-dosa saya. Sehingga kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, saya pasti masuk surga. Itu kepastian. Sampai akhirnya dia kirim YouTube mengenai seorang pendeta jadi apa gitu loh, menyangkal. Saya bilang, saya jawab, semua para pendeta itu lari dari iman kepercayaannya karena dia tidak mengerti dan memahami cinta kasih Tuhan sungguh-sungguh. Kalau dia tidak mengerti dan memahami apa itu Injil, pasti dia akan murtad. Tapi kalau dia benar-benar mengerti dan mengenal ginosko, intim dengan Tuhan, saya percaya pendeta itu tidak akan murtad, atau hamba Tuhan atau semua orang yang percaya tidak akan murtad, karena Injil adalah kekuatan Allah. Makanya setiap hari kita harus fokus pada Injil. Makanya kita harus setiap hari kita fokus pada salib Yesus. Kita fokus kepada kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih, dunia binasa, kita masuk neraka. Roma 1 ayat 16 di situ berkata, mari kita baca. Roma 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya,
Tidak hanya bangsa Yahudi, tapi orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga tidak ada perbedaan lagi antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi, termasuk bangsa Indonesia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi milik Yesus, dia adalah keturunan Abraham, keturunan Ibrahim, dan berhak terima janji-janji Allah. Percayalah. Sebab itu pergi dan ceritakan kebaikan Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti dan memahami bahwa Yesus datang hanya sebagai nabi, hanya fungsinya sebagai menyembuhkan sana dan sini. Bahkan saya dilecehkan. Wah, Tuhan yang kamu mati ya. Oh, Tuhan yang kamu mati disalib ya. Mereka tidak mengerti Injil yang mereka dengar tidak lengkap. Sebab itu bagian kita harus pergi menceritakan Injil. Makanya dari kitab yang mereka anut, di situ dikatakan, apabila engkau tidak mengerti di dalam kitab ini, belajarlah dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Dahsyat. Saya sangat excited. Saya sangat bersemangat kalau berkhotbah mengenai amanat agung. Beberapa hari terakhir dari bulan Agustus sampai bulan sekarang dan seterusnya, puji Tuhan, GBI Legend Suprapto diberikan kepercayaan untuk melayani orang-orang yang miskin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita memberitakan Injil, dan setiap hari mereka jumlahnya semakin bertambah dari jumlah 40 orang awal Agustus sampai sekarang sudah hampir 130 orang. Dan saya ditugaskan untuk memberitakan Injil, menceritakan kabar sukacita supaya mereka bisa mengerti dan memahami. Dan saya berdoa, saya percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan, dan itu adalah kehendak Tuhan. Kata kerja yang kedua yaitu baptis, dalam bahasa aslinya baptisontes, artinya harus ditenggelamkan manusia lamanya di dalam air seluruhnya itu, kemudian dibangkitkan menjadi baru. Dan itu wajib. Kalau ada kesempatan untuk dibaptis, harus dibaptis. Kecuali kalau tidak ada kesempatan untuk dibaptis. Ya, misalnya kalau ada seorang teman atau saudara ataupun keluarga ataupun siapapun ya lagi di ICU, oh harus dibaptis nih. Oh, ditenggelamkan, mati, repot. Kalau orang Madura bilang mati, bahaya, bisa dituntut. Itu bisa kita doakan, tuntun dia di dalam menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Seperti Tuhan Yesus disalib, ada dua orang yang salah satunya meminta pada Tuhan Yesus, jikalau nanti engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Mereka sama-sama disalib dan tidak ada kesempatan untuk dibaptis. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kau ada di Taman Firdaus. Pertanyaannya, kalau dia nabi, kok bisa ya berkata dan menentukan kau masuk surga? Nabi tidak bisa menentukan, kamu masuk surga. Hanya bisa moga-moga. Bahkan Nabi bilang, doakan aku, moga-moga aku masuk surga. Tapi Yesus tidak berkata seperti itu kepada orang penjahat itu. Hari ini juga engkau bersama-sama aku, dengan aku di Taman Firdaus. Sekalipun para pasukan pada saat disalib, Yesus disalib, dan komandannya bilang, tunjukkanlah kuasamu, katanya engkau sebagai raja. Namun detik-detik terakhir ada pengakuan dari ketua komandan panglima, sungguh dia adalah Tuhan. Sungguh dia adalah Tuhan.
Di akhir-akhir zaman nanti, orang yang menjelekkan ataupun melecehkan Yesus, pada akhirnya dia akan berkata, sungguh dia adalah Tuhan. Bukankah Rasul Paulus dalam Alkitab di situ ditulis, pada hari-hari terakhir banyak lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semua lutut bertekuk lutut menyembah Yesus. Yesus tidak perlu tim pembelaan, tidak perlu. Pada saat dia diadili, apakah engkau raja? Yesus berkata, engkau yang mengatakan demikian. Dia tidak mengaku, dia aku raja. No. Sesungguhnya dia mampu. Bahkan pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia bilang pada Simon, aku bisa perintahkan malaikat surgawi untuk menolong aku, tapi aku tidak melakukannya. Itu hebatnya. Banggalah kepada Yesus. Haleluya. Kata kerja yang ketiga, muridkanlah. Bahasa aslinya Mateo Theosate. Itu bahasanya, muridkanlah. Arti memuridkannya itu bukan menjadi murid, artinya terus menerus, always. Ada mentor dan mentee. Dan memuridkan itu bukan suatu program. Memuridkan itu kepada semua orang, bukan hanya orang-orang Kristen saja. Penelitian dari bilangan riset, 90% pemuridan di dalam gedung gereja, 10% di luar gereja. Harusnya ya 50-50. Pada saat kau punya teman yang belum percaya pada Tuhan Yesus, engkau pimpin, kau tuntun, itu sudah memuridkan. Hasil riset dari bilangan riset itu, bagaimana orang bisa percaya menjadi Kristen. Dari hasil riset itu terjadi kalau dia melihat apa yang dilakukannya. Artinya ada holistik. Tidak setiba-tiba, sekolah udah diberitakan Injil, gue mau ikut Kristen, aku mau ikut Yesus. Gak bisa. Riset tidak membuktikan seperti itu. Tapi riset, penelitian itu, setiap orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Yesus, dia melihat secara holistik. Sebagian besar terjadi kalau dia lihat gaya hidup kita. Makanya kita penting sekali punya gaya hidup kita benar-benar. Menjadi pengikut Yesus menjadi benar-benar menjadi gaya hidup kita. Bukan menjadi pengikut Yesus hanya hari Minggu doang. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu haleluya. Gak ada bedanya apa itu orang Kristen ataupun orang yang bukan orang Kristen. Menjadi batu sandungan, bagaimana aku mau jadi pengikut Yesus sedangkan engkau sendiri seperti itu. Dan jangan membela diri, itu udah gaya gua. Harus benar-benar kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, bayar harga untuk menjadi Kristen, jadi suatu gaya hidup setiap hari. Amin. Berani pikul salib, sangkal diri. Amin. Memuridkan, sekali lagi, memuridkan itu bukan menjadi suatu program gereja, tapi benar-benar merupakan gaya hidup sepanjang hari. Engkau memuridkan secara holistik. Ada hasil riset sini dikatakan ya, mengapa orang Kristen tidak memuridkan orang lain? Yang pertama, 22,6% hanya tugas pendeta dan pekerja gereja. 61,2% tidak mampu. Artinya gimana ya, gue gak ngerti itu bagaimana memuridkan. Kurangnya keahlian, pengetahuan, kompetensi, dan merasa tidak layak. Hati-hati kalau seandainya kau merasa intimidasi, aku udah gak layak, aku gak layak. Hati-hati, itu intimidasi dari si iblis. Harus engkau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sebab darah Yesus Kristus
tidak layak, berarti kau tidak menghormati pengorbanan Yesus. Pada saat kau minta ampun, dosa-dosamu diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kau mengaku segala dosa-dosamu, Allah itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, baik itu dosa nenek moyang kita, dosa apa yang kita lakukan, dan menyucikan dari segala kejahatan kita. Hebat. Kenapa? Darah Yesus Kristus itu yang memperdamaikan, yang menebus dosa-dosa kita. Kemudian 14,9% sibuk, bukan prioritas saya, dan 1,3% lain-lainnya. Jadi tugas memuridkan tidak hanya tugas dari seorang pendeta ataupun pekerja gereja. Semua orang yang percaya harus punya tugas memuridkan. Mentor dan menti. Sekarang pertanyaannya, mulai hari ini kau program aku mau mentor orang. Bagaimana caranya Pak Pendeta memuridkan orang? Minimal kau dia mensapa dia, bagaimana kabarnya? Dengan WA ataupun Telegram. Itu udah bagus, itu udah top. Dan diakhiri Tuhan Yesus memberkati engkau. Saya punya grup di dalam angkatan saya di Fakultas Ekonomi. Tadinya saya mau left karena mayoritas ya tahu sendirilah bagaimana gitu ya. Tapi Tuhan tegur saya, tidak boleh. Justru di tengah-tengah mereka tidak mengerti mengenai Injil, engkau harus hadir dan memberitakannya. Masalah dia tidak mengerti dan memahami dan menolak, itu bukan bagian kita. Yang penting bagian kita adalah memberitakan, menceritakan bahwa sungguh yang mati di salib adalah Isa Al-Masih. Yang mati di palang kayu adalah Isa Al-Masih. Karena berita Injil yang mereka miliki bahwa Isa itu, Nabi Isa tidak mati di salib. Dan bagian kita untuk memuridkan. Katakan amin. 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 Kata kerja yang keempat adalah mengajarkan orang. Bahasa aslinya didas kontes. Dan kita harus mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan dan memuridkan mereka. Puji Tuhan, hasil riset ya di Indonesia memuridkan itu 40,4%. Tapi di Amerika 20%. Kita harus memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, ada 3 proyek terakhir dalam 40 hari terakhir Yesus masih di bumi setelah Yesus bangkit. Pada saat Yesus terangkat ke surga, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3-8, yang pertama, Yesus membuktikan bahwa Yesus hidup. Kita baca di dalam ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Kalau pengajar Injil di sebelah ya diakui bahwa Yesus Isa Al-Masih itu terangkat ke sorga, tapi tidak melewati fase kematian di palang kayu. Pada hari ketiga dia bangkit, dan selama 40 hari membuktikan bahwa Isa Al-Masih hidup dan bangkit dan mengalahkan maut. Dan ini kita harus ceritakan bahwa Yesus sungguh hidup. Yesus memang mati di palang kayu. Sekalipun orang mengejek kita, wah, Tuhannya orang Kristen mati, memang benar-benar Yesus itu mati di palang kayu, dan dibuktikan ya pada saat detik terakhir lambungnya itu ditusuk oleh tombak, sehingga Thomas yang tidak percaya dia kata, Thomas, sini mana jarimu, tunjukkan di dalam sini, benar-benar dilupa, sini kedua tangannya, dan sini lambungku, itu bekas tombak ada. Itu yang namanya tubuh kemuliaan yang akan kita dapatkan
Apa yang kita akan alami pada saat sangkakala berbunyi, yaitu kita terangkat ke surga, tubuh kita menjadi tubuh yang baru. Ini namanya kehebatan luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kau mau ya Tuhan mau mati buat saya, kau mau ya Tuhan mau diludahi, kau mau ya Tuhan mau dicambuk, kau mau ya Tuhan mau ditampar. Saya jadi teringat sebuah lagu. Kalau bukan kasih, haleluya, lautan kering, burung tak berkicau, burung tak berkicau, langit tak berbintang, kalau bukan kasih. Surga tiada, surga tiada, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, beroleh sorga. Haleluya. Itu semua karena kasih Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar sungguh-sungguh mengenal, merasakan kasihnya Tuhan, pasti dia akan mikir 2 kali untuk melakukan dosa. Bahkan dia benci terhadap dosa. Karena dosa membuat manusia jauh dari Tuhan, dan dia tidak mau melakukan dosa lagi. Segala dosa, apapun dosa, perzinahan, percabulan, pembunuhan, ataupun nonton video porno, itu semuanya dosa. Harus sadar dan kita pahami, harus dijauhkan, dan jangan berbuat dosa lagi, kata Yesus. Dan darah Yesus yang menjadi pendamaian antara kita semua dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus mendiskusikan tentang kerajaan Allah. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menceritakan, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan surga bukan hanya bicara soal makanan dan minuman, tapi berbicara mengenai damai sejahtera. Adakah kau damai sejahtera dalam hidupmu? Minta kepada kuasa Roh Kudus supaya ada damai sejahtera. Di situ adalah kerajaan surga. Apakah ada kau sukacita? Adakah kau sukacita? Minta pada Roh Kudus supaya hadir di sukacita. Itulah yang namanya kerajaan surga. Amin. Jangan sebentar-bentar marah. Kendalikan emosimu. Minta kepada Tuhan roh pengendalian diri supaya emosi kita jangan naik. Amin. Karena kemarahan itu merupakan mematikan karakter orang. Setiap hari, setiap saat kau harus berkata, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Pada saat ada kerajaan sorga di dalam hati kita, sekalipun keadaan tidak mengenakan, sekalipun keadaan membuat hati kita pilu, membuat hati kita sedih, membuat kita mengalami beban berat, ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita dan berkata, sekalipun hasil ladang mengecewakan, kambing domba terhalang dari kandangnya, tapi
aku akan selalu bersukacita, sebab Roh Allah yang memberikan kekuatan bagi kedua kakiku, seperti rusa naik ke dalam bukit batu yang tinggi. Amin. Amin. Datanglah kerajaanmu. Yang terakhir, yaitu Yesus menceritakan amanat agung, memuridkan strategi satu-satunya mencapai tujuan akhir, yaitu kerajaan Allah. Kita harus membangun kerajaan Allah selama kita masih ada di bumi ini. Membangun kerajaan Allah, memperbesar kerajaan Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Artinya semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan, dan semakin banyak orang yang menjadi teladan, semakin banyak orang yang menjadi gaya hidupnya menjadi pengikut Yesus. Itulah namanya amanat agung. Sekalipun tantangan di depan, tetaplah engkau percaya engkau tidak pernah sendiri. Kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehingga murid-muridnya Tuhan Yesus yang kemarin saya khotbahkan, tantangannya begitu luar biasa. Ada tantangan dari Raja Nero, sehingga akibatnya Andreas dihukum mati, dilemparin batu rajam. Andreas tetap setia sampai akhir hidupnya. Berbahagialah mereka yang percaya dan setia sampai pada akhir hidupnya. Sekalipun cobaan, ujian yang kau hadapi, tetaplah setia, setia, setia kepada Tuhan Yesus. Dan mata kita harus fokus kepada Yesus Kristus, pada salib Yesus. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Percayalah, ada kuasa yang akan menyertai kita. Yesus berkata, jikalau kau percaya, maka kau akan melakukan apa saja yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Kata Yesus, kau akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Kau akan meminum racun, tapi engkau tidak mengalami celaka maut. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga, dan setan akan terbirit-birit, akan lari dan kabur, karena ada kehadiran anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang percaya, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Ingatlah akan amanat agung ini. Percayalah, muridkanlah kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah kami Tuhan, adalah milik pusaka biji mata-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, kalau
kalau kami kurang memahami pesan terakhir sebelum Kau terangkat ke surga. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami harus menjadi saksi Tuhan. Kami harus pergi kapan saja, di mana saja. Kami harus menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan Injil yang sebenar-benarnya, Injil yang benar. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Kami bersyukur kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, sehingga dosa-dosa kami, apapun dosa-dosa kami, Kau sudah sucikan dan kuduskan dan tebus oleh darah Yesus di palang kayu, di salib Yesus. Terima kasih untuk kematian Yesus Kristus di salib, sehingga semua dosa sudah ditanggung oleh darah Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya pada Engkau dan mengaku segala dosa-dosanya, kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi anak-anak Allah. Status kami diubahkan. Yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah datang. Dan itu adalah keselamatan. Kami percaya dalam hati kami dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga kami diselamatkan. Dan keselamatan itu untuk bukan hanya buat diri kami, tapi buat semua orang. Kami mau siap memuridkan Tuhan, mementor semua orang, siapapun dia, baik itu pembantu ataupun karyawan ataupun musuh kami. Kami tetap menceritakan kepada kabar sukacita kami Tuhan. Kabar sukacita itu Injil Kristus yang hebat dan luar biasa. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh kuasa keberanian untuk menginjili. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman-Mu Tuhan, supaya kami memiliki hati yang bertanggung jawab memberitakan Injil. Supaya kami meladani seperti Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bagaimana bisa mereka mengerti, memahami bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biarlah Injil keselamatan Tuhan ada tertanam dalam kehidupan kami. Dan mata kami fokus pada salib Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-murid Tuhan. Baptislah mereka dan ajarkanlah mereka menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, suatu kebahagiaan untuk minggu pertama. Selalu kita diingatkan oleh Tuhan, itu perjamuan kudus. Kita sehidangan dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk perjamuan kudus, supaya hati kita siapkan, dikuduskan, disucikan, supaya apa yang kita makan, roti dan minum anggur ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Demikian ada tertulis firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengoreksi diri supaya kalau ada dosa kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu memberitakan pengorbanan Yesus di salib sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Darah Yesus Kristus yang menyucikan kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara mengaku segala dosa-dosamu yang sudah Engkau lakukan. Minta ampun kepada Tuhan. Disucikan oleh pilur darah Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah setia, Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyucikan dari segala kejahatan kami. Terima kasih, oleh darah Yesus Kristus dosa-dosa kami disucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Kita bangkit berdiri. Siapkan roti Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan tertulis. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Uraba syakara baraba ya raba laba laba laba. Ira laba 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 laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oleh bilur darah Yesus Kristus, Engkau dimateraikan menjadi milik Yesus. Katakan, aku menjadi milik Yesus. Aku sudah menjadi milik Yesus. Aku sudah menjadi milik Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan, materaikan, materaikan. Oleh darah Yesus dimateraikan, dimateraikan. Engkau milik Yesus. Engkau adalah anak Tuhan, biji mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu bukan kamu lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urabala, segala penyakit apapun disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan beri sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah diberikan kekuatan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang sakit disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau satukan hati, kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Shanda karala pata karala paya, shanda karala parala parala paya, shikata karala parala parala paya, shanda karala parala parala papa. Apa ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami sudah Tuhan mengikuti mendengarkan ibadah online pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Engkau menjabat dan melawat setiap mereka Bapak. Saatnya kami bersatu hati, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah biji mata-Mu sendiri yang Kau jaga, yang Kau bela, Kau lindungi Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, COVID-19 Tuhan masih ada, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bangsa ini mengalami lawatan Tuhan, pemulihan dan pembebasan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat para tim medis Tuhan yang bertugas menangani COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau juga memakai setiap mereka ya Tuhan. Engkau yang menjamah mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati mereka semua ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat perekonomian Indonesia, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga memulihkan kembali ekonomi Indonesia Tuhan. Perekonomian Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan kembali. Seluruh usaha-usaha dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, bangsa ini Tuhan dipulihkan dan disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan, Pentakosta ketiga itu terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah di rumah-rumah dimanapun Tuhan umat-Mu Tuhan berada Tuhan, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami Pentakosta ketiga terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan, yaitu menjangkau banyak jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Banyak setiap jiwa-jiwa Tuhan menerima Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan. Engkau mau berikan hikmat Tuhan, marifat-Mu kepada beliau ya Bapak. Setiap rencana-rencana apapun, setiap keputusan-keputusan apapun yang harus beliau ambil Tuhan, Kau juga memberkati, menyertai Tuhan, campur tangan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Kau lindungi dan sertai, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu. Juga berkati wakilnya Tuhan dan seluruh keluarga besarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Kepala Pembina kami Tuhan, Pak Niko Nyotoro Harjo. Kau akan berkati Pak Niko, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berikan kepekaan yang lebih lagi akan suara-Mu Tuhan. Berikan hati gembala selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau urapi Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Pak Niko dan seluruh keluarga besarnya, juga keempat wakilnya dan seluruh keluarga besar mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Tuhan KCK 9 Bapak Sony Waplo, Tuhan berkati. Akan pakai juga Tuhan Pak Sony, berikan hati hamba, hati gembala Tuhan. Kau berkati juga seluruh keluarga besarnya. Juga berkati wakilnya Pak Isam dan Bu Yeti Tuhan. Kau akan pakai lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu Pak Gerard Sarapi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak, Kau melihat kesetiaan hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, menjadikannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bahkan pakai hamba-Mu Pak Gerard ya Tuhan. Kalau setiap minggu hamba-Mu melayani Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Legend Suprapto Tuhan di kereta api, Tuhan akan menyertai, melindungi hamba-Mu. Bahkan pakai lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menjaga banyak jiwa-jiwa, sehingga Tuhan jiwa-jiwa boleh mengalami Tuhan, boleh menerima Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berikan selalu hati yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan para jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan keluarga besar daripada hamba-Mu Pak Gerard ya Tuhan, dan ketiga anaknya Tuhan akan berkati, bahkan urapi pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pengerja-pengerja GBI Legend Suprapto, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau juga berikan kami hari-hari ini Tuhan roh yang menyala-nyala, berikan kami gairah semangat yang baru, berikan kami hati yang baru, supaya kami tetap bersemangat berapi-api di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Bapak seluruh jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat setiap mereka. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan buat WL Singers Tuhan, tim musik yang saat ini bertugas. Engkau akan pakai mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan Tuhan mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Angkatlah kedua tanganmu, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpahan, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.